Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai transformasi. Secara umum, transformasi berarti perubahan posisi dari suatu posisi awal ke posisi yang lain. Nah, transformasi ini ada beberapa macam. Yang pertama translasi, kemudian dilatasi, rotasi, dan refleksi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama, posisi relatif suatu titik terhadap titik yang lain, kemudian mengenai translasi, dan yang ketiga nanti mengenai dilatasi. Kita mulai yang pertama, posisi relatif suatu titik terhadap titik yang lain. Jika diketahui suatu titik A, X, Y, kemudian titik acuan T, X1, Y1, maka posisi relatif titik A terhadap titik T kita buat AT, hasilnya X min X1, Y min Y1. Sebagai contoh, tentukan posisi relatif titik A 5,4 terhadap titik T min 1,2. Nah, untuk menjawabnya, kita buat dulu titik A 5,4. Nah, titik A ini adalah X, Y. X, Y. Kemudian titik T min 1,2. Titik T acuannya adalah X1, Y1. Maka posisi relatif titik A terhadap titik T adalah AT X min X1, Y min Y1. Nah, hasilnya AT X-nya 5, X1-nya 5 dikurang X1-nya min 1, kemudian Y-nya 4 dikurang Y1-nya 2. Maka posisi relatif titik A terhadap T adalah min ketemu min jadi plus 5 ditambah 1 jadi 6, 4 dikurang 2 adalah 2. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu translasi. Translasi adalah pergeseran suatu titik atau bangun dalam arah dan jarak tertentu. Suatu operasi translasi dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. P titik asalnya X, Y koordinatnya, kemudian ditranslasikan A dengan AB, maka bayangan titik P adalah P aksen adalah X tambah A, Y tambah B. Atau kalau dibuat dalam bentuk matriks seperti ini, XY-nya X di atas, Y di bawah, kemudian translasinya AB, bayangannya P aksen adalah X tambah A, Y tambah B. Dengan catatan A dan B adalah besaran yang menunjukkan seberapa jauh titik digeser. Nah, untuk contoh, yang pertama misalnya tentukan bayangan titik P min 2,5 oleh translasi T 1, min 2. Sekarang kita jawab. Kita gunakan saja yang ini agar lebih mudah melihatnya. P, X, Y ditranslasikan AB, maka hasilnya P aksen X tambah A, Y tambah B. P-nya kita buat P min 2, 5. Translasinya adalah 1 min 2. Maka bayangan titik P adalah, kita tambahkan tinggal min 2 tambah 1, yang Y-nya 5 tambah min 2. Maka P aksen min 1 tambah min 2 tambah 1 adalah min 1. Ini plus ketemu min 5 dikurang 2 adalah 3. Jadi bayangan titik P yaitu P aksen adalah min 1,3. Contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik L 3, min 5 oleh
translasi T min 2,3 dilanjutkan translasi 5, min 1. Sekarang kita jawab. Kalau ada dua translasi, maka kita gabungkan dulu translasinya. Translasinya kita gabungkan dulu. Yang pertama min 23, yang kedua 5 min 1. Jadi kita gabungkan dulu translasinya dengan cara dijumlah. Min 2 ditambah 5 hasilnya positif 3. Kemudian ini plus ketemu min jadi 3 dikurang 1 hasilnya 2. Maka translasinya nanti 32. Maka bayangan titik L 3 min 5 ditranslasikan dengan 32. Maka bayangan titik L nya adalah L aksen 3 tambah 3 kemudian min 5 tambah 2. Maka L aksen adalah 6 min 5 ditambah 2 adalah min 3. Contoh yang ketiga. Tentukan titik asal dari C aksen yang koordinatnya min 1,5 oleh translasi T min 9,3. Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan dulu rumus translasinya tadi. Kalau diketahui titik P, X, Y ditranslasikan dengan translasi A, B, maka titik bayangan P adalah P aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, sekarang titiknya adalah C. C belum diketahui kan, ditanyakan titik asal dari C aksen, berarti C kan. C, X, Y, translasinya min 93, bayangan dari titik C diketahui min 15. Jadi di sini C aksen ini adalah X tambah A, berarti di sini X ditambah min 9, X ditambah min 9. Kemudian yang ini Y tambah B, berarti ini Y tambah translasinya 3. Nah, ini kita bisa buat min 1 sama dengan X plus ketemu min 9, maka nilai X nya min 1, min 9 pindah ke kanan jadi plus. Maka nilai X nya adalah minjem 1 dibayar 9 adalah 8. Kemudian untuk yang Y, 5 sama dengan Y tambah 3. Maka nilai Y 5 dibuat dulu, plus 3 pindah ke kiri menjadi min 3. Maka Y sama dengan 5 kurang 3 adalah 2. Maka koordinat titik C adalah X, Y. X nya 8, Y nya 2. Yang ketiga adalah dilatasi atau perkalian. Nah, pada dilatasi atau perkalian ada hal-hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, jika diketahui titik A, X, Y didilatasi dengan pusat titik O 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangan titik A adalah A aksen K dikali koordinat titik A, atau A aksen sama dengan K kali X, K kali Y. Kemudian, jika titik A, X, Y didilatasi dengan pusat titik P, A, B, jadi kalau tadi 0,0 ini pusatnya A, B, dengan faktor skala K, maka bayangan titik A adalah A aksen dikurang P sama dengan K dikali A dikurang P. Kemudian, jika suatu bangun didilatasi dengan faktor skala K, maka luas bangun hasil sama dengan K kuadrat dikali luas bangun asal. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama,
Tentukan bayangan titik 4,-6 pada dilatasi dengan pusat titik O 0,0 dengan faktor skala min setengah. Karena pusatnya titik O, maka kita gunakan rumus yang pertama, yaitu A aksen pusat O faktor skala K adalah K dikali koordinat titik A. Jadi di sini A aksen pusatnya O, faktor skalanya min setengah, maka hasilnya adalah min setengah dikali koordinat titik A nya sendiri, yaitu 4,-6. Jadi ini sama dengan min setengah kali 4, min setengah dikali min 6. Jadi koordinat titik A aksen adalah min kali plus min setengah dikali 4 adalah 2, min kali min plus setengah dikali 6 adalah 3. Jadi koordinat bayangan dari titik A aksen adalah min 2,3. Contoh yang kedua, tentukan bayangan titik M min 3,6 pada dilatasi dengan pusat titik P 2,5 dan faktor skala min 2. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa untuk dilatasi yang pusatnya di titik P A, B, maka rumusnya adalah A aksen dikurang P sama dengan K dikali A dikurang P. Nah, sekarang karena titiknya adalah titik M, kita ganti ini menjadi M. M aksen dikurang P sama dengan K dalam kurung M dikurang P. Nah, sekarang kita gantikan dengan koordinatnya. Kita buat saja penulisan koordinatnya ke bawah seperti ini. M aksen berarti bayangan, maka X aksen, Y aksen dikurang P-nya 25 sama dengan faktor skalanya min 2, M-nya min 36 dikurang P-nya 25. X aksen Y aksen dikurang 25 sama dengan min 2. Kita kerjakan dulu yang ini. Min 3 dikurang 2 hasilnya min 5. 6 dikurang 5 1. X aksen Y aksen dikurang 2 5 sama dengan min kali min jadi 10 min 2. Maka X aksen Y aksen sama dengan 10 min 2 ya. Ini pindah min menjadi plus 25. Maka X aksen Y aksen adalah 10 tambah 2 12 min 2 ditambah 5 hasilnya 3. Maka bayangan titik M yaitu M aksen adalah 12,3. Contoh yang ketiga, suatu persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 5 cm didilatasi dengan faktor skala 3. Tentukan luas bayangan persegi panjang tersebut. Sekarang kita jawab, kita tuliskan dulu rumusnya tadi, yaitu luas bangun hasil atau luas bayangan sama dengan K kuadrat dikali luas bangun asal. Maka ini sama dengan faktor skalanya adalah 3, maka 3 kuadrat kali luas bangun asal. Bangun asalnya persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya di sini 12 cm kali 5 cm. Sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9 kali 12 dikali 5 adalah 60 cm persegi. Maka luas bayangannya 9 dikali 60 cm persegi adalah 540 cm persegi. Sebagai latihan untuk kamu kerjakan tugas latihan 2 halaman 116-117 nomor 3A dan 4B, kemudian halaman 146 latihan 5 nomor 3B, 4B dan 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.